Di antara riuh dunia dan sepi diri, ada satu jenis kelelahan yang tak bisa disembuhkan dengan tidur. Bukan karena kurang istirahat, melainkan karena terlalu lama berpura-pura sibuk. Kita hidup di zaman di mana kesibukan menjadi semacam lencana kehormatan. Kalau kau sibuk, berarti kau penting. Begitu katanya. Tapi benarkah semua yang sibuk itu benar-benar hidup? Bayangkan seseorang yang berjalan tergesa di trotoar kota, langkahnya cepat, wajahnya penuh tekad. Ia terlihat seperti orang yang tahu kemana ia pergi. Tapi sesungguhnya, dia hanya berjalan mengikuti arus. Ia tidak punya waktu untuk bertanya, "Aku sedang menuju kemana?" Hari-hari kita dipenuhi notifikasi, jadwal, target, dan tenggat. Tapi di sela semua itu, pernahkah kita menyisakan ruang untuk bertanya, apakah semua ini penting atau hanya mendesak? Masa kini, sibuk sebagai topeng eksistensi. Di dunia yang bergerak cepat, diam dianggap kekalahan. Keheningan jadi ruang yang ditakuti. Maka banyak dari kita mengisi hidup dengan apa saja, asal tak merasa kosong. Seperti yang dikatakan oleh Blaise Pascal, "All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone." Segala masalah manusia berakar dari ketidakmampuannya duduk diam sendirian di sebuah ruangan. Dan mungkin itulah ironi zaman ini. Kita terus bergerak bukan karena kita tahu kemana, tapi karena kita takut berhenti. Kita takut melihat bayangan sendiri, stoik dan suara dalam diri. Dalam filsafat stoik, kesibukan bukanlah prestasi, tapi seringkali penyamaran. Seneca pernah menulis, "It is not that we have a short time to live, but that we waste much of it." Bukan karena waktu hidup kita singkat, tapi karena kita terlalu banyak menyia-nyiakannya. Bagi para stoik, hidup bukan soal berapa banyak yang bisa kita kerjakan, tapi berapa dalam kita bisa menghidupi apa yang kita kerjakan. Mereka mengajarkan tentang hidup yang selaras antara pikiran, tindakan, dan nilai yang diyakini. Kenapa tema ini penting? Karena hari ini banyak orang merasa kehilangan makna justru ketika paling sibuk. Orang-orang sukses secara karier, tetapi kosong secara batin. Penuh di kalender tapi hampa di hati. Banyak yang terlihat seperti sedang berlari maraton hidup, padahal hanya berputar-putar di lintasan tanpa garis akhir. Saya ingin mengajakmu menyelami pertanyaan-pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apakah aku benar-benar hadir dalam hidupku sendiri? Atau aku hanya menjalani skrip yang ditulis oleh harapan orang lain? Dan bisakah aku berhenti sejenak tanpa merasa bersalah? Video ini bukan untuk menambah kesibukanmu, tapi untuk menciptakan ruang, untuk merenung, bertanya, dan mungkin menemukan. Karena hidup bukan soal seberapa banyak kita isi, tapi seberapa bermakna yang kita beri. Mari kita bersama-sama menjelajahi 5 strategi kontemplatif. Bukan sebagai instruksi mutlak, tapi sebagai undangan terbuka. Untuk melambat tanpa merasa tertinggal. Untuk hening tanpa merasa sendiri. Untuk sibuk tanpa kehilangan arah. Jangan lari kencang ke tempat yang tak kau tuju. Refleksi tentang pentingnya visi hidup sebelum terjun dalam rutinitas. Menemukan arah sebelum melaju. Jangan lari kencang ke tempat yang tak kau tuju. Bayangkan seseorang yang berlari kencang di tengah kabut. Nafasnya memburu, langkahnya mantap, peluhnya bercucuran. Tapi kemana dia pergi? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa dia harus terus bergerak. Karena diam adalah kegagalan. Karena istirahat dianggap kalah. Karena dunia berkata, siapa yang lambat akan tertinggal. Ironis bukan? Banyak dari kita menjalani hidup seperti itu, berlari kencang tanpa tahu arah. Kita sibuk, kita lelah, kita penuh agenda, tapi kosong. Karena kita belum pernah sungguh-sungguh bertanya, aku ini sedang menuju kemana? Dunia yang menyuruh kita lari. Zaman sekarang, kecepatan dianggap segalanya. Teknologi menuntut kita untuk terus online, terus bergerak, terus merespons. Waktu adalah uang.
Jika tidak bergerak berarti membuang potensi, maka kita pun menyusun to-do list, memburu target, menyumpal kalender kita dengan aktivitas. Kita terlihat produktif. Tapi di malam hari, ketika layar dipadamkan dan semua diam, ada kekosongan yang datang perlahan-lahan. Untuk apa semua ini? Seneca, filsuf stoik dari Roma kuno, pernah berkata, jika seorang pria tidak tahu kemana dia berlayar, tidak ada angin yang menguntungkan. Jika seseorang tak tahu ke pelabuhan mana ia berlayar, maka tak ada angin yang menguntungkannya. Kita bisa punya energi, ambisi, bahkan keberuntungan. Tapi kalau tak tahu arah, semua itu sia-sia. Kita seperti perahu mewah yang berputar-putar di tengah laut, menemukan kompas hidup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita perlu berhenti sejenak, berdiam, menepi, mencabut diri dari kebisingan, lalu bertanya dengan jujur, apa yang benar-benar penting bagiku? Apa yang ingin ku perjuangkan dalam hidup ini? Nilai apa yang ingin ku tanam dalam setiap langkahku? Menemukan arah hidup bukan tentang jawaban besar yang datang dalam sekejap. Ia seperti bintang utara, tak selalu terang, tapi tetap memandu. Ia hadir dalam bentuk kecil, rasa tertarik pada sesuatu, keinginan untuk memberi dampak, atau ketertarikan pada nilai tertentu seperti keadilan, cinta, keberanian. Marcus Aurelius mengingatkan kita, the impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Rintangan terhadap tindakan justru memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan, menjadi jalan. Artinya, dalam upaya menemukan arah, jangan takut pada kebingungan. Justru kebingungan itu adalah pintu menuju kejelasan. Ketika kita berani menghadapi kebingungan, kita mulai melihat apa yang sebenarnya kita cari. Kesibukan bukan tujuan di sini. Socratica Mind ingin mengajakmu melihat satu hal. Kesibukan bukan arah, hanya kendaraan. Yang penting adalah kita ingin kemana. Misalnya, seseorang bekerja 12 jam sehari demi mengejar promosi. Tapi ketika ditanya kenapa ia ingin promosi, ia hanya menjawab, biar dianggap sukses. Nah, ini persoalan arah. Apakah pengakuan sosial menjadi kompas hidup kita? Ataukah ada nilai yang lebih dalam? Kita seringkali terlalu cepat masuk ke bagaimana caranya, padahal belum selesai dengan untuk apa ini dilakukan. Inilah jebakan generasi sibuk, terlalu banyak langkah, terlalu sedikit makna. Contoh nyata, Reza, seorang arsitek. Mari kita lihat Reza. Ia seorang arsitek muda yang sangat sibuk. Jadwalnya padat, proyek menumpuk, prestasi membanggakan. Tapi satu malam, ketika sedang menggambar rancangan, ia terdiam. Ia menyadari bahwa sudah lama ia tak menggambar untuk kesenangan. Dulu ia suka menggambar rumah-rumah kecil dengan taman untuk anak-anak. Sekarang, ia hanya menggambar untuk deadline. Reza akhirnya mengambil cuti sebulan. Ia pergi ke desa, hidup bersama penduduk setempat, membantu membangun rumah dengan material lokal. Di sana, ia menemukan kembali kenapa dulu ia memilih jadi arsitek. Bukan demi klien besar, tapi demi memberi rasa aman bagi mereka yang tak punya tempat pulang. Ia menemukan kembali arahnya. Ia kembali bekerja, tapi kini dengan visi yang lebih jernih. Ia menolak beberapa proyek besar dan fokus pada pembangunan komunitas. Hidupnya tidak lebih santai, tapi lebih berarti. Menemukan arah butuh keheningan. Coba renungkan ini. Kita tidak bisa menemukan arah dalam kebisingan. Kita hanya bisa mendengarnya dalam keheningan. Epictetus berkata, "First say to yourself what you would be, and then do what you have to do." Pertama, katakan pada dirimu siapa kamu ingin jadi, lalu lakukan apa yang perlu dilakukan. Bukan sebaliknya. Jangan langsung lakukan, lalu berharap identitas terbentuk di tengah jalan. Kita harus mulai dari dalam. Maka izinkan dirimu tidak produktif untuk sementara waktu, agar bisa menyusun kembali makna produktivitas itu sendiri.
Buatlah ruang hening, matikan notifikasi, jalan sore tanpa earphone. Tulis jurnal, duduk diam 15 menit tanpa agenda. Disitulah kamu akan mulai menemukan benih-benih arah. Tanda-tanda kamu sudah menemukan arah. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah atau sedang menemukan arah hidup? Kamu mulai bisa berkata tidak pada kesibukan yang tidak sesuai nilai. Kamu merasa lebih damai walau aktivitasmu tak berubah banyak. Kamu mulai tahu apa arti cukup. Kamu menikmati proses, bukan sekadar mengejar hasil. Kamu tidak terlalu takut gagal, karena arahmu lebih besar dari target sesaat. Jangan takut diam, temanku yang bijak. Kadang kita takut diam karena takut mendengar suara hati. Tapi justru di sanalah arahmu menunggu. Diamlah, dengarlah, dan biarkan arah itu mendekat. Zeno dari Citium, pendiri Stoikisme, kehilangan seluruh hartanya dalam pelayaran. Tapi justru karena itu ia mendarat di Athena dan bertemu filsafat. Ia pernah berkata, "Saya melakukan perjalanan yang sukses ketika saya mengalami kecelakaan kapal. Aku menjalani pelayaran yang makmur ketika kapalku karam." Kadang arah hidup muncul saat semua tampak kacau. Maka jangan takut tersesat. Yang penting tetap bertanya dan tetap berjalan. Menemukan arah sebelum melaju. Kita hidup di zaman yang cepat. Tapi kecepatan tanpa arah hanya membawa kita semakin jauh dari tujuan. Jangan takut berhenti sebentar. Jangan malu tidak sibuk. Karena arah yang jelas akan menghemat ribuan langkah yang sia-sia. Tanyakan pada dirimu hari ini, apa yang sedang aku kejar? Apakah ini sungguh penting bagiku? Jika bukan ini, lalu apa? Dengan arah yang jelas, bahkan langkah kecil pun penuh makna. Banyak yang tampak sibuk, padahal sedang menghindar dari diri sendiri. Ini tentang membedakan tindakan bermakna dan aktivitas kosong. Kesibukan adalah jubah yang paling rapih untuk menyembunyikan kegelisahan yang tak terselesaikan. Socratica Mind. Pernahkah kamu merasa sibuk, sangat sibuk? Namun ketika hari usai, yang tersisa hanya kelelahan, tanpa rasa puas, tanpa jejak makna? Seolah sepanjang hari kita berlari, namun tak yakin apakah benar-benar bergerak ke arah yang kita pilih. Itu bukan produktivitas. Itu adalah pelarian yang menyamar. Pelarian seringkali tidak tampak seperti kita membuang waktu. Justru ia menyamar sebagai kerja keras. Kita menyibukkan diri dari pagi hingga larut malam, namun bukan untuk membangun sesuatu yang berarti, melainkan untuk menghindari sesuatu yang menakutkan, menghadapi diri sendiri. Kesibukan, bentuk modern dari penghindaran. Epictetus pernah berkata, "Men are disturbed not by things, but by the view which they take of them." Manusia bukan terganggu oleh hal-hal di luar dirinya, tetapi oleh penilaian mereka tentang hal-hal itu. Dalam dunia yang berisik ini, kita lebih mudah memilih untuk melakukan sesuatu daripada merenungkan sesuatu. Kesunyian membuat kita canggung, sebab dalam diam muncul pertanyaan-pertanyaan. Apakah aku bahagia? Apakah aku sedang jujur pada diriku sendiri? Apakah aku sedang membangun hidup atau hanya membentengi rasa takut? Lalu muncullah pelarian yang produktif, maraton kerja, daftar tugas tak berujung, ambisi yang terus diperbaharui bahkan sebelum yang lama tercapai. Dalam dunia profesional modern, semakin sibuk seseorang, semakin tinggi status sosialnya. Namun di balik layar, banyak orang sukses yang mengaku merasa kosong. Karena apa yang mereka lakukan bukan berasal dari panggilan hati, tapi dari rasa takut untuk merasa tidak berharga jika diam sejenak. Contoh nyata, lelah tanpa makna. Bayangkan seseorang bernama Dika. Setiap pagi ia bangun jam 5, langsung memeriksa email, lalu menghadiri rapat demi rapat hingga malam. Ia bahkan tidak punya waktu untuk makan dengan tenang. Orang-orang memujinya karena dedikasinya. Namun suatu hari, saat laptopnya mati mendadak,
ia duduk sendirian. Dan tak tahu harus apa, hatinya sunyi, pikirannya gelisah. Ia sadar, selama ini ia tidak bekerja untuk berkarya. Ia bekerja untuk melarikan diri dari perasaan tidak cukup. Produktivitas Dika bukanlah wujud pertumbuhan, tapi bentuk penghindaran yang terorganisir rapi, pelarian yang terselubung. Pelarian yang paling berbahaya bukan yang mencolok, bukan klub malam, bukan liburan yang tak berujung, bukan belanja impulsif. Yang paling sulit dikenali adalah pelarian yang memakai baju bermanfaat, mengikuti banyak webinar, menjadi panitia semua kegiatan, membaca buku tanpa pernah merenungkannya. Semua terdengar baik, tapi jika dilakukan untuk menghindari menghadapi pertanyaan penting dalam hidup, itu tetaplah pelarian. Seneca mengingatkan kita, life is long if you know how to use it. Hidup itu panjang jika kamu tahu cara menggunakannya. Namun jika kita terus sibuk hanya untuk sibuk, hidup terasa singkat dan padat, namun hampa. Langkah-langkah menyadari dan mengubah jeda dan bertanya, jujur, luangkan waktu 1 hari saja dalam seminggu untuk tidak produktif secara normal. Hanya diam, renungkan, apakah yang aku kerjakan hari-hari ini adalah sesuatu yang selaras dengan hatiku, ataukah aku hanya sedang mengisi kekosongan? Kenali energi. Setelah aktivitas yang selaras biasanya meninggalkan jejak energi. Kita mungkin lelah, tapi bahagia. Aktivitas pelarian biasanya meninggalkan rasa capek yang kosong dan tidak terhubung dengan diri sendiri. Tuliskan mengapa dari setiap kesibukan. Ambil 3 aktivitas paling menyita waktu dalam seminggu terakhir dan tulis, mengapa aku melakukan ini? Jika jawabannya karena takut kehilangan pekerjaan, takut tidak dianggap, maka itu adalah alarm. Berani melepaskan aktivitas yang tak otentik, tidak semua kesibukan layak dipertahankan. Terkadang produktivitas sejati adalah saat kita berani berhenti. Seperti kata Marcus Aurelius, jika itu tidak benar, jangan lakukan. Jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu bukan tindakan yang baik, maka jangan lakukan. Jika itu bukan perkataan yang benar, maka jangan katakan. Bangun kesibukan dengan kesadaran. Mulailah mengganti aktivitas pelarian dengan aktivitas yang bernilai. Menulis jurnal, membaca 1 paragraf dan merenunginya. Meluangkan waktu bersama orang terdekat, bukan karena rutinitas, tapi karena niat. Karena hal-hal kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran lebih bermakna daripada prestasi besar yang dikerjakan tanpa jiwa. Kita hidup di zaman yang menjunjung tinggi kecepatan, tapi jiwa tidak mengenal konsep cepat. Ia hanya mengenal hadir. Ketika kita terus bergerak tanpa tahu kemana dan mengapa, kita kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Kita menjadi mesin yang efisien, tapi kosong. Ingatlah, tidak semua gerak adalah kemajuan dan tidak semua sibuk adalah pertumbuhan. Jangan sampai kita menjadi seperti kapal yang melaju cepat, tapi kehilangan arah. Produktivitas adalah perayaan atas hidup yang bermakna, tapi pelarian adalah pelarian, meskipun terlihat sibuk. Socratica Mind. Jika kamu merasa selama ini lelah bukan karena bekerja, tapi karena tidak hidup jujur dengan hatimu, maka barangkali ini saatnya berhenti sejenak, menengok ke dalam, menanyakan, untuk apa semua ini? Untuk siapa semua ini? Karena hanya ketika kita benar-benar hadir dalam kesibukan kita, makna akan muncul, dan hidup yang tadinya terasa kosong akan perlahan terisi. Strategi menghadirkan jeda di antara rutinitas. Karena kebijaksanaan muncul di sela keheningan, bukan di tengah keramaian. Mengundang hening di tengah hiruk-pikuk. Ada sebuah ironi besar dalam kehidupan modern. Kita dikelilingi oleh kebisingan, namun merasa sepi. Kita sibuk menjawab pesan, berpindah aplikasi, mengejar target, tetapi tak benar-benar hadir dalam hidup kita sendiri.
Kita hidup di tengah hiruk-pikuk dunia yang bergerak cepat, namun kehilangan sesuatu yang sangat penting, hening. Hening bukan sekadar tidak ada suara. Ia adalah sebuah ruang batin, sebuah kondisi pikiran. Dalam dunia yang menghargai kecepatan, hening sering disalahpahami sebagai kelembaman. Padahal, di dalam keheninganlah kita seringkali menemukan arah, mendengar suara hati, dan menangkap isyarat semesta yang selama ini tertutupi oleh gemuruh rutinitas. Kebijaksanaan tumbuh dalam keheningan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "The tranquility that comes when you stop caring what they say, or think, or do, only what you do." Ketenangan muncul saat kau berhenti peduli apa kata orang. Yang penting adalah apa yang kau lakukan. Hening itu bukan pelarian, ia adalah kekuatan. Sebuah ruang di mana kita bisa berdialog dengan diri sendiri tanpa distraksi. Dalam keheningan, kita bisa menanyakan, apa sebenarnya yang sedang aku kejar? Apakah aku hidup seperti yang aku inginkan, atau hanya menjalankan skrip orang lain? Dalam dunia Stoik, keheningan adalah tempat seorang bijak bertemu dengan dirinya sendiri. Epictetus bahkan berkata, "Jika kamu ingin meningkatkan diri, berilah diri kamu untuk dipandang bodoh dan tidak pintar. Jika kau ingin berkembang, relalah dianggap bodoh dan tolol." Dan seringkali, satu-satunya tempat kita berani terlihat bodoh adalah di ruang sunyi, ketika tak ada yang menonton, menilai, atau membandingkan. Disitulah refleksi bisa terjadi. Jeda bukan kemunduran. Bayangkan seseorang sedang berlari tanpa henti di atas treadmill. Ia berkeringat, napas tersengal, tubuhnya terasa sibuk. Tetapi sebenarnya, ia tidak bergerak kemana-mana. Begitulah hidup tanpa jeda. Sibuk tapi stagnan, penuh gerak, tanpa arah. Mengundang hening bukan berarti menghentikan semua kegiatan, tapi memberi ruang jeda. Seperti titik koma dalam kalimat panjang. Sebuah momen untuk berhenti sejenak dan melihat, apakah aku masih di jalur yang benar? Masihkah aku merasakan makna dari semua ini? Di tengah rutinitas yang tak berhenti, hening adalah bentuk perlawanan halus terhadap budaya selalu aktif. Keheningan adalah penegasan bahwa kita bukan mesin, bahwa kita punya batin yang juga perlu diberi makan. Ritual kecil, jalan menuju hening. Kita sering menganggap hening sebagai sesuatu yang butuh tempat khusus. Mungkin meditasi di gunung, retret ke pantai, atau semedi di tempat sunyi. Tapi hening sejati justru dimulai dari ritual kecil di tengah hiruk-pikuk. Menutup mata 1 menit sebelum mulai bekerja. Melepas ponsel selama makan. Berjalan kaki tanpa earphone. Menatap langit sore tanpa buru-buru memotret. Hal-hal kecil seperti itu mengajak kita kembali hadir. Bukan hanya hadir secara fisik, tapi batin pun menyatu. Di saat kita mulai menyadari napas, detak jantung, atau desir angin, kita sedang membuka pintu untuk kebijaksanaan masuk. Dalam dunia Stoik, perhatian terhadap momen sekarang sangat penting. Seneca berkata, "Kita menderita lebih dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Kita lebih menderita dalam bayangan daripada kenyataan." Dan hening adalah saat di mana kita berhenti membayangkan ribuan skenario dan hanya duduk dengan kenyataan yang sederhana. Contoh, kehidupan modern Budi, seorang eksekutif muda di Jakarta, dulunya bangga menjadi orang sibuk. Kalendernya penuh, harinya padat, dan setiap saat ia merasa penting. Namun suatu hari tubuhnya mulai bicara. Sakit lambung, insomnia, dan suasana hati yang naik turun. Ia merasa seperti mesin rusak yang tetap dipaksa jalan. Atas saran seorang teman, Budi mulai melakukan ritual pagi tanpa layar. Setiap pagi selama 15 menit, ia duduk di balkon, menatap pepohonan kecil di kompleks apartemennya, dan hanya minum kopi tanpa ponsel. Awalnya terasa ganjil. Sunyi itu seperti ruang kosong yang menakutkan. Tapi perlahan, Budi mulai menikmati keheningan itu.
ia mulai bisa mendengar pikirannya sendiri. Ia menyadari betapa selama ini ia terlalu sibuk membangun citra, hingga lupa menyentuh makna. Dari sana, banyak keputusannya berubah. Ia mulai lebih selektif terhadap pekerjaan. Ia memilih hubungan yang tidak hanya heboh, tapi juga damai. Dan semua itu dimulai bukan dari seminar motivasi, tapi dari keheningan 15 menit setiap pagi. Hening, sebuah keberanian baru. Di zaman ini, butuh keberanian untuk berhenti, butuh kekuatan untuk tidak ikut berlari, untuk tidak menjawab semua notifikasi, dan untuk tidak menjelaskan diri setiap saat. Tapi justru dalam keberanian itu, kita menemukan siapa kita sebenarnya. Ketika kita hening, kita menolak jadi penumpang dalam hidup sendiri. Kita mengambil kembali kendali. Kita menjadi pengamat yang tajam, bukan hanya pemeran yang tergesa-gesa. Dan seperti kata Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Tak seorang pun bebas jika ia belum menguasai dirinya sendiri. Mengundang hening adalah langkah pertama menuju kemerdekaan batin. Dalam hiruk-pikuk zaman ini, keheningan adalah bentuk perlawanan. Ia bukan tentang menjauh dari dunia, tapi tentang mendekat kepada diri sendiri. Dalam keheningan, kita tidak melarikan diri, tapi pulang. Kita tidak butuh tempat sunyi untuk hening. Kita hanya butuh keberanian untuk berhenti. Barang sejenak, untuk bernapas, untuk mendengar suara hati yang pelan tapi jujur, untuk menyadari bahwa hidup yang bermakna tidak selalu keras dan gemerlap. Kadang ia hadir dalam momen yang sederhana dan hening. Maka mari kita sisihkan ruang dalam hari-hari kita, bukan untuk menambah kesibukan, tapi untuk memberi tempat bagi kesadaran. Karena dari sana, hidup mulai terasa utuh kembali. Memeriksa motif, apakah demi pengakuan atau benar-benar karena cinta terhadap pekerjaan itu? Bertanya, untuk siapa aku melakukan ini? Dalam kesibukan yang tak pernah usai, apakah aku sedang membangun atau menggadaikan diriku sendiri? Hidup modern mengajarkan kita untuk terus bergerak. Setiap hari seperti perlombaan yang tak kunjung selesai, dari rapat pagi yang buru-buru hingga pekerjaan yang menumpuk di malam hari. Kita merasa sibuk, bahkan produktif. Tapi di sela-sela hiruk-pikuk itu, pernahkah kita duduk sejenak dan bertanya, untuk siapa sebenarnya aku melakukan semua ini? Apakah kita bekerja demi kebahagiaan diri sendiri? Ataukah kita justru digerakkan oleh dorongan untuk terlihat hebat di mata orang lain? Apakah keberhasilan ini benar-benar milik kita? Atau hanya bayangan keberhasilan yang disusun oleh ekspektasi sosial? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersembunyi kedalaman makna yang mampu mengguncang fondasi cara kita memandang hidup. Antara dorongan hati dan tuntutan dunia, kita hidup dalam zaman di mana validasi datang dari luar. Jumlah likes, pujian dari atasan, kekaguman orang sekitar, semua seolah menjadi cermin yang menunjukkan bahwa kita berhasil. Tapi cermin itu rapuh. Ia bisa retak kapan saja. Dan ketika itu terjadi, kita mulai menyadari, mungkin aku tidak pernah sungguh-sungguh hidup untuk diriku sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "It never ceases to amaze me. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own." Selalu membuatku tak habis pikir, kita mencintai diri sendiri lebih dari orang lain, tapi lebih peduli pada pendapat mereka ketimbang pikiran kita sendiri. Betapa sering kita mengorbankan kedamaian batin demi pengakuan orang lain. Kita mengejar jabatan bukan karena ingin berkarya, tapi karena ingin dianggap berhasil. Kita memilih pekerjaan bergengsi bukan karena cinta, tapi karena takut dinilai gagal. Kita bahkan menyesuaikan gaya hidup agar terlihat sukses, meski di dalam diri merasa kosong. Kisah dalam cermin, seorang teman yang lupa diri. Aku teringat seorang teman lama. Ia bekerja di perusahaan multinasional dengan gaji besar dan posisi tinggi.
Dari luar, semua tampak sempurna. Tapi suatu malam, dalam obrolan santai, ia berkata pelan, "Aku tidak ingat lagi kenapa aku memulai semua ini. Dulu aku ingin membuat sesuatu yang berarti, tapi sekarang aku hanya kelelahan dan takut kehilangan status ini." Ia bukan satu-satunya. Banyak orang hidup dalam struktur yang dibentuk oleh harapan orang lain, keluarga, masyarakat, bahkan algoritma media sosial. Mereka takut keluar dari jalur itu, takut disebut gagal, takut tak diakui, berani mengganti pertanyaan. Di titik ini, kita perlu keberanian untuk mengganti satu pertanyaan sederhana. Apa yang harus aku lakukan agar orang lain mengagumi aku? Menjadi, apa yang akan tetap aku lakukan meski tak seorang pun melihat atau memujinya? Inilah yang disebut ikigai oleh orang Jepang, alasan untuk bangun di pagi hari. Sesuatu yang kamu lakukan karena itu membuat hidupmu bermakna, bukan karena ada imbalan atau pengakuan. Seneca dalam surat-suratnya menulis, "It is not the man who has too little, but the man who craves more that is poor." Bukanlah orang yang memiliki sedikit yang miskin, tapi orang yang selalu menginginkan lebih. Bila kita mengejar sesuatu hanya karena ingin lebih kaya, lebih terkenal, lebih diakui, maka kita tak pernah selesai. Tapi, jika kita melakukan sesuatu karena itu sesuai dengan suara hati, maka sekalipun hasilnya sederhana, kita akan merasa cukup. Kesadaran motif, praktik harian yang menjernihkan. Mari bayangkan sebuah kebiasaan baru. Setiap kali hendak mengerjakan sesuatu, kita berhenti sejenak dan bertanya, "Untuk siapa aku melakukan ini? Jika tidak ada yang tahu aku melakukannya, apakah aku tetap mau? Apakah ini selaras dengan nilai-nilaiku? Atau hanya untuk memenuhi ekspektasi luar?" Jawabannya tak selalu menyenangkan. Tapi kejujuran kepada diri sendiri adalah awal dari kehidupan yang autentik. Kesadaran bukan kemunduran. Beberapa orang takut jika terlalu banyak merenung, mereka akan berhenti bekerja keras. Tapi sesungguhnya, kesadaran bukan berarti kemunduran. Justru dari kesadaran itulah muncul energi yang lebih jernih, energi yang tidak didorong oleh rasa takut, melainkan oleh makna. Epictetus mengajarkan, "Freedom is the only worthy goal in life. It is won by disregarding things that lie beyond our control." Kebebasan adalah satu-satunya tujuan hidup yang layak dikejar. Ia diraih dengan melepaskan hal-hal di luar kendali kita. Dan salah satu hal yang sering berada di luar kendali kita adalah pandangan orang lain. Kita bisa menghabiskan seumur hidup mencoba membuat semua orang senang dan tetap gagal. Tapi kita hanya butuh satu orang untuk sungguh-sungguh menyetujui jalan kita, diri sendiri. Contoh modern, membangun karya tanpa tepuk tangan. Seorang penulis yang menulis di tengah malam, bukan karena tenggat waktu, tapi karena jiwanya resah. Seorang ibu rumah tangga yang dengan sabar merawat anak-anaknya, tanpa pernah tampil di halaman media sosial. Seorang pengrajin yang membuat karya dengan detail luar biasa, meski tidak ada yang melihat prosesnya. Mereka semua adalah orang-orang yang hidup dari dalam. Mereka tidak menunggu sorotan untuk merasa bernilai. Mereka melakukan karena cinta, bukan karena panggung. Hari ini, mungkin kamu merasa lelah bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tapi karena pekerjaan itu tidak selaras dengan suaramu sendiri. Mungkin kamu merasa kosong bukan karena kurang pencapaian, tapi karena selama ini kamu mengejar sesuatu yang bukan milikmu. Maka hari ini, duduklah sejenak, ambil napas, dan tanyakan dengan lembut kepada dirimu sendiri, "Untuk siapa aku melakukan semua ini?" Jika jawabannya adalah untuk menjadi diriku yang utuh, maka kamu sedang melangkah ke arah yang benar. Kita bukan hanya butuh arah, tapi juga alasan. Dan alasan itu tidak akan datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari kejujuran, keberanian, dan cinta terhadap apa yang kita lakukan.
terlepas dari apakah dunia menyukainya atau tidak. Hidup yang bermakna bukan tentang menjadi orang lain yang diakui, tapi menjadi dirimu sendiri sepenuhnya. One may appear successful to the world, yet fail their own soul. Seseorang bisa saja tampak berhasil bagi dunia, tapi gagal untuk jiwanya sendiri. Socratica Mind, tentang seni menikmati perjalanan, bukan hanya terpaku pada pencapaian, merayakan proses, bukan sekadar hasil. Di dunia yang berlomba cepat, kita belajar melambat dan menikmati langkah kecil yang bermakna. Ada satu kebiasaan yang sering tertanam dalam cara kita hidup. Kita belajar bahwa hidup adalah tentang tujuan. Sejak kecil kita didorong untuk mendapatkan nilai bagus, masuk universitas ternama, mendapat pekerjaan prestisius, lalu naik jabatan, lalu sampai akhirnya kita lupa. Kapan terakhir kali aku menikmati langkah yang sedang kujalani tanpa tergesa menuju hasil? Hidup menjadi seperti sebuah daftar centang panjang. Kita mengukur keberhasilan dari pencapaian, bukan dari kedalaman pengalaman. Kita berlomba dari satu target ke target lain, tanpa pernah benar-benar hadir di tempat kita berpijak. Sebuah dunia yang terobsesi hasil, kita hidup di tengah budaya hasil instan. Buku self-help, iklan pelatihan, bahkan media sosial dipenuhi narasi tentang bagaimana cepat kaya, cepat sukses, cepat selesai. Tidak salah memang menginginkan hasil, tapi ketika hanya hasil yang kita kejar, kita kehilangan keajaiban dari proses itu sendiri. Seneca menulis, "True happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future." Kebahagiaan sejati adalah menikmati saat ini tanpa ketergantungan cemas pada masa depan. Betapa sering kita tidak bahagia hanya karena masa depan belum datang sesuai rencana. Kita tidak mampu tersenyum atas kemajuan kecil karena belum juga sampai. Merayakan proses, sebuah seni yang terlupakan. Mari kita bayangkan ini. Seorang pemahat yang setiap hari mengukir batu, tak terburu-buru menyelesaikan patungnya. Seorang guru yang menanamkan nilai dengan sabar, meski tak melihat hasil instan pada muridnya. Seorang penulis yang menulis satu halaman sehari, dan tersenyum pada tiap paragraf yang selesai. Mereka bukan orang yang lambat. Mereka adalah orang yang paham bahwa proses adalah tempat jiwa berkembang. Dalam proses, jiwa kita berkembang. Proses adalah ruang di mana kita berjumpa dengan ketidaksempurnaan diri, lalu belajar menari dengannya. Ia mengajarkan kesabaran, konsistensi, keuletan. Dan di antara semua itu, ia memberi makna. Epictetus menulis, "Tidak ada hal besar yang diciptakan tiba-tiba, tidak lebih dari semangka atau buah fig. If you tell me that you desire a fig, I answer that there must be time. Let it first blossom, then bear fruit, then ripen." Tak ada hal besar yang tercipta seketika, seperti halnya anggur atau buah ara. Jika kau menginginkan buah itu, maka bersabarlah. Biarkan ia mekar, berbuah, lalu matang. Menghargai proses berarti mengerti bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu. Dan waktu itu bukan musuh, melainkan sahabat pertumbuhan. Kesedihan dari hidup yang terlalu cepat. Pernahkah kamu menyadari betapa banyak momen kecil yang terlewat karena kita terlalu fokus pada hasil akhir? Kita bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membeli rumah, tapi lupa menikmati pagi di kos sederhana dengan secangkir kopi dan suara burung. Kita membangun bisnis demi kebebasan finansial, tapi kehilangan kebersamaan dengan anak yang dulu tidur di pelukan kita. Kita mengejar sertifikasi dan promosi, tapi lupa bahwa belajar itu sendiri pernah membuat kita bahagia. Ketika hasil telah didapat, yang tersisa hanyalah pertanyaan, lalu kemana semua waktu itu pergi? Kreator yang tersenyum di tengah proses. Lihatlah para kreator sejati, musisi jalanan yang bernyanyi meski tak ada penonton, ilustrator yang menggambar tiap malam tanpa target followers,
pembuat film pendek yang hanya punya satu kamera dan cahaya dari jendela sore. Mereka mungkin belum sukses secara definisi dunia, tapi mereka hidup, mereka hadir, mereka jatuh cinta pada proses, dan mungkin mereka lebih merdeka dari kita semua. Menulis kisahmu perlahan, tapi sungguh hidup ini bukan soal siapa yang cepat sampai, tapi siapa yang bisa hadir sepenuhnya di setiap langkahnya. Jangan takut untuk lambat. Tak apa bila belum sampai. Tak masalah jika belum banyak yang melihat hasilmu. Jika kamu sedang berjalan dengan jujur dan penuh cinta, maka kamu sedang menulis kisah hidup yang utuh. Kita tak perlu membandingkan proses kita dengan orang lain, sebab jalan hidup bukan kompetisi. Ia adalah perjalanan pulang. Life is not about checking off goals, but dancing through the journey. Hidup bukan tentang mencentang tujuan, tapi tentang menari di antara perjalanan. Socratica Mind. Saat kita mampu menikmati proses, kita menemukan kembali rasa syukur. Kita berhenti hidup di masa depan dan mulai hidup di sini, di langkah ini, di momen ini. Bekerja bukan lagi demi akhir, tapi demi keutuhan. Dan dalam keutuhan itu, kita kembali menjadi manusia. Setelah melewati 5 simpul perenungan, mari kita mundur selangkah dan melihat kembali. Kita telah menyadari pentingnya arah sebelum laju, membedakan sibuk sebagai pelarian atau pengabdian, membuka ruang bagi hening sebagai jendela kebijaksanaan, memeriksa motif di balik tindakan, dan merayakan proses sebagaimana hasil. Semua itu bukan untuk menjadikan kita lamban, tapi agar kecepatan kita punya makna. Kita diajak oleh para filsuf, oleh suara dalam diri, dan oleh pengalaman modern untuk menjadikan hidup bukan sekadar rutinitas, tapi perjalanan jiwa. Kata Marcus Aurelius, "People are not disturbed by things, but by the view they take of them." Orang tidak terganggu oleh peristiwa, tapi oleh cara mereka memaknai peristiwa itu. Jadi bukan dunia yang membuat hidup kita kosong, tapi makna yang belum kita tanamkan di dalamnya. Ajakan terakhir dari Socratica Mind, jangan tunggu waktu senggang untuk mulai hidup bermakna. Karena makna tidak datang dari waktu yang longgar, melainkan dari kesadaran yang hadir di setiap waktu yang kita miliki sekarang. Sibuklah jika perlu, tapi jangan hilang arah. Berlarilah jika memang penting, tapi tahu kapan harus berhenti dan menengok langit. Berjuanglah, tapi jangan lupa bernafas. Karena dalam keheningan yang jujur, kita menemukan suara hati. Dan dari sanalah, hidup yang sejati perlahan muncul. Terima kasih sudah berpikir bareng gue, karena hidup yang gak dipikirin cuma jalan di tempat. Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya.